Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini temanya adalah Akulah Kebangkitan dan Hidup. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama latih satu lagu ya. Lagunya berjudul Hanya Oleh Darah Yesus. Mari kita sama-sama latih. Nah, anak-anak, lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Robert Lowry. Dia adalah seorang pendeta dan juga seorang profesor. Lagu ini pertama kali ditulis untuk dibawakan di sebuah camp atau retreat. Dan sejak itu lagu ini dinyanyikan berulang-ulang menjadi salah satu lagu yang terkenal sampai saat ini. Tema utama dalam lagu ini adalah mengenai kuasa darah Yesus. Kalau anak-anak lihat teksnya tadi kita nyanyi berulang-ulang apa? Hanya oleh darah Yesus. Pak Robert Lowry ingin melalui lagu ini kita boleh menyadari sungguh-sungguh tiada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Pada saat kita mau diampuni, pengorbanan darah Yesus harus dijalankan. Dan karya agung Tuhan ini begitu sempurna sehingga kita boleh mempunyai pengharapan, kita boleh punya kemenangan. Waktu kita berhasil mendapatkan keselamatan, berhasil diampuni, itu sama sekali bukan apa tadi di bait yang ketiga, bukan karena hasil kerja kita, bukan karena kebaikan yang kita lakukan, bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, tapi semata-mata hanya karena darahnya yang kudus. Nah anak-anak, mari kita sama-sama berdiam diri, bersaat teduh, menenangkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk sama-sama memasuki PA Anak hari ini. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan menutup mata bersaat teduh. Tuhan, kami bersyukur karena oleh darah-Mu kami boleh diselamatkan. Karena oleh darah-Mu kami boleh memiliki pengharapan. Kami boleh diberikan kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa.
Sebentar kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong supaya hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Bantu kami, berikan anugerah supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, Ibu Guru mau ajak kita sama-sama menyanyikan lagu ini ke bait yang ke-1 dan bait yang keduanya saja dulu. Ya, kita nyanyi puji Tuhan lagu ini bait ke-1 dan bait kedua. Anak-anak, Ibu Guru mau ada sedikit pengumuman. Nanti minggu depan tanggal 14 Oktober akan ada konser edukasi Saint John Passion karangan Johann Sebastian Bach. Kapan? Tanggal 14 Oktober jam 5 sore. Nah anak-anak yang di Bandung boleh datang ya. Ajak juga papa mama untuk sama-sama belajar salah satu karya yang indah. Orang yang mencintai musik dengan kemampuan musikalitas yang sangat baik. Mempersembahkan kemampuannya itu untuk menulis, menggubah lagu yang menyampaikan besarnya kasih, besarnya pengorbanan Yesus di dalam lagu Saint John Passion ini. Nah anak-anak jangan lewatkan kesempatan ini. Walaupun ini free, tapi diharapkan boleh mendaftar. Ajak juga teman-teman yang lain ya untuk sama-sama datang di konser edukasi Saint John Passion karangan Bach. Oke, ditunggu kedatangannya. Nah, mari kita sama-sama melanjutkan pujian kita. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan keempat lanjutan yang tadi. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, kita berjumpa lagi dalam PA Anak ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami akan sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar lagi tentang firman Tuhan dan kami akan diajar lagi bagaimana harus menjalankan firman Tuhan. Berkatilah perenungan firman Tuhan kami siang hari ini, biarlah Tuhan memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian,
kita sebenarnya sudah membahas 4 perkataan akulah dari Tuhan Yesus. Totalnya ada 7 perkataan akulah. Tapi kita sudah bahas 4 di awal. Ada yang masih ingat? Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, dan akulah gembala yang baik. Nah anak-anak, dari semua perkataan ini, kenapa sih Yesus harus ngomong akulah ini, akulah itu? Kenapa? Karena Yesus sedang menyatakan dirinya. Buat siapa? Tentu buat manusia. Kenapa sih Yesus harus menyatakan dirinya untuk manusia? Supaya manusia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ini penekanan yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu seluruh kitabnya nanti ditutup di bagian akhirnya itu dengan kalimat. Semua ini dituliskan supaya kita menjadi percaya. Ada di pasal-pasal terakhir ya, bagian-bagian akhir dari Injil Yohanes. Dikatakan semuanya ditulis ini adalah supaya kita percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias anak Allah itu. Jadi Injil Yohanes atau di dalamnya ada 7 perkataan akulah, semuanya itu dituliskan supaya kita menjadi percaya. Yesus menyatakan dirinya kepada kita supaya kita menjadi percaya. Nah, Yesus menyatakan dirinya lewat apa sih? Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Yesus menyatakan dirinya melalui tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Misalnya seperti 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kenapa sih Yesus harus bikin mujizat? Bukan karena Yesus mau kasih tahu, oh aku hebat loh, aku hebat. Bukan. Tapi karena Yesus mau mengajar kepada kita bahwa misalnya akulah roti hidup. Nah kalau Yesus hanya bilang akulah roti hidup, orang-orang akan bingung. Apa sih maksudnya roti hidup? Makanya Yesus memberikan tanda supaya orang-orang mengerti. Tandanya apa? Waktu itu ada 5.000-an orang ikut Yesus. Dan mereka sudah lapar sekali, sudah lama ikut Yesus. Tapi hari itu toko-toko banyak sudah tutup karena mau hari raya. Nah mereka gak bisa punya makan. Dan anak-anak tahu ya kalau orang yang kelaparan tidak bisa punya makan lagi. Lama-lama orang itu akan mati. Karena gak bisa punya makanan. Sudah kelaparan, perutnya sakit sekali. Lama-lama orang itu akan mati. Nah makanya waktu Yesus melihat wah orang-orang ini kelaparan. Lalu Yesus memberikan roti, itu artinya apa? Yesus memberikan kehidupan kepada mereka. Nah jadi waktu Yesus bilang akulah roti hidup, berarti apa? Hanya Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal. Hanya percaya kepada Yesus, barulah kita bisa hidup kekal. Atau dalam istilah Yohanes, kita bisa selamat. Nah kalau gak percaya Yesus, gak bisa selamat. Nah itu ya maksudnya di dalam tanda. Tapi anak-anak sekalian, dari semua tanda-tanda yang Yesus buat, orang-orang yang mendengar itu akhirnya menjadi terpecah menjadi 2. Yaitu apa? Ada orang yang percaya. Mereka percaya sekali, oh betul ya, Yesus ini adalah Sang Mesias yang Alkitab Perjanjian Lama itu sudah tulis. Dia adalah kehidupan, dia adalah roti hidup, itu Perjanjian Lama semua sudah tulis. Tapi ada juga sebagian orang lain, orang kelompok berikutnya yang kemudian tidak percaya. Mereka itu akhirnya jatuh kepada melihat tandanya saja atau mereka melihat mujizat saja. Waktu mereka lihat, wih hebat ya orang ini bisa pecah-pecahkan roti. Lalu ribuan orang bisa makan, bisa kenyang, gak kelaparan, hebat orang ini. Berarti besok kita ketemu lagi, kita kejar lagi orang ini. Ngapain? Ya siapa tahu dia bikin mujizat yang lain. Kan keren kalau bisa nonton mujizat. Nah jadi ada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang sudah lihat tanda tapi mereka tidak percaya. Orang-orang yang sudah lihat tanda, tapi mereka hanya percaya pada mujizatnya saja. Hanya melihat pada mujizat. Nah, di antara orang-orang ini, ada juga orang-orang yang kemudian mulai membenci Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka itu seperti orang-orang Farisi saat itu, mereka berpikir, waduh ini Yesus nih bikin terus nih mujizat-mujizat. Gimana dong? Makin banyak dong pengikutnya dia. Terus dia bukan cuma bukan membuat mujizat doang. Tapi Yesus juga banyak mengajar. Ajaran-ajarannya katanya ajaran-ajaran dari kitab suci. Nah orang-orang Farisi waktu dengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus, mereka itu di dalam hati menjadi kesal sekali. Karena mereka tahu ajaran Yesus betul. Nah ajaran Yesus betul tapi beda dengan ajaran mereka. Mereka kan para pemimpin agama Yahudi. Mereka biasa mengajarkan kitab suci kepada orang-orang Yahudi. Tapi ajaran mereka beda dengan ajaran Yesus. Yang betul ajarannya Tuhan Yesus. Wah orang-orang Farisi mulai kesel. Kalau orang-orang percaya sama dia, nanti orang-orang bisa berontak sama kita. Orang-orang akan bilang, oh selama ini orang Farisi ngajarnya salah, gak benar. Ayo kita berontak. Wah bisa habis kita sebagai orang Farisi. Jadi gimana caranya? Akhirnya orang-orang Farisi itu mulai benci kepada Tuhan Yesus. Mereka mulai susun rencana. Gimana ya supaya Yesus ini berhenti bikin mujizat.
supaya Yesus ini berhenti mengajar. Gimana caranya? Orang-orang mulai berpikir gimana caranya. Setelah diskusi-diskusi, ada orang yang bilang, tahu, bunuh saja dia. Supaya berhenti semua. Kalau dia mati kan gak ada lagi mujizat. Kalau dia mati gak ada lagi yang ngajar-ngajar seperti itu. Wah, akhirnya mereka berusaha mau menangkap Tuhan Yesus dan mau membunuh Tuhan Yesus. Nah anak-anak, waktu mereka berusaha menangkap, di dalam Injil Yohanes dicatat ya, habis Yesus bikin mujizat, mereka itu berusaha menangkap. Tapi mereka gagal. Karena waktunya belum tiba, Yesus pergi menyingkirkan diri ke tempat lain. Mereka gak bisa tangkap. Nah anak-anak sekalian, tibalah kita pada perkataan akulah yang kelima ini. Nah sebelum Yesus mengatakan perkataan yang kelima ini dalam Injil Yohanes, Yesus itu baru saja dicatat dia mau ditangkap. Jadi dia baru habis bikin mujizat, waktu itu mujizatnya adalah itu ya, akulah gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Dan setelah dia melihat, Yesus mulai mengajar ya, akulah gembala yang baik. Nah setelah Yesus mengatakan itu, orang-orang Farisi menjadi sangat benci. Mereka mau tangkap Yesus. Tapi Yesus pergi menyingkirkan diri karena memang belum waktunya untuk ditangkap. Nah ketika Yesus menyingkirkan diri, Yesus mendapatkan sebuah kabar. Kabar dari Betania. Betania itu adalah satu kota yang dekat sekali dengan Yerusalem. Tidak terlalu jauh ya, jadi cukup dekat. Nah ada berita dari Betania, ada seorang pengirim pesan datang, tergesa-gesa datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, Yesus, saya bawa pesan. Dari mana? Saya bawa pesan dari Marta dan Maria. Masih ingat kan? Marta Maria itu yang di desa Betania itu. Yesus, iya saya ingat mereka. Itu kan Marta, Maria sama Lazarus kan? Mereka saudara bertiga kan? Iya. Lalu pengirim pesannya berkata, Yesus, Lazarus sakit. Kata Marta, Lazarus sakit dan segeralah Yesus datang ke sana karena Lazarus sudah sangat sakit. Dia sakitnya parah sekali, nanti dia bisa mati. Nah setelah Yesus dengar kabar itu, Yesus dicatat ya, dia menunggu 2 hari lamanya. Loh kok gak langsung? Biasanya kan kalau misalnya kita dengar berita, oh itu loh orang yang kamu kenal itu, ya sakit, udah parah sekali, sudah bahaya sekali, harus cepat-cepat datang. Wah kita kan akan langsung packing barang, pesen tiket pesawat atau pesen tiket kereta atau pesen apa. Kita akan cepat pergi ketemu orang itu. Tapi kok Yesus menunggu 2 hari lamanya? Karena Yesus menjawab kepada pengirim pesan itu. Yesus berkata apa? Penyakitnya itu tidak akan membawa pada kematian. Tapi akan memuliakan Tuhan. Wah orang-orang bingung. Penyakitnya memuliakan Tuhan, tidak membawa kematian. Padahal sakit parah loh, Lazarus tuh udah sakit sekali, pokoknya sakit sekali. Itu mah udah ujung-ujungnya pasti mati kalau sudah sakit begitu. Tapi kok Yesus bilang kemuliaan Allah? Wah murid-murid juga yang dengar, mereka masih bingung. Ya deh kita tunggu aja. Jadi Yesus tunggu lagi selama 2 hari. Nah setelah 2 hari itu, Yesus mulai berkata kepada murid-muridnya, ayo kita pergi ke Betania. Wah saat itu murid-murid berkata, hah guru? Kamu gak inget? Kita itu sudah hampir ditangkap waktu itu. Ingat kan? Guru habis bikin mujizat. Lalu orang-orang mau tangkap guru. Kita kan lagi kabur ke sini. Kita kan lagi melarikan diri ke sini. Masa mau balik ke sana? Nanti kalau balik ke sana kita dibunuh gimana? Kalau guru ditangkap gimana? Nah lalu Tuhan Yesus berkata apa? Aku harus datang ke sana karena Lazarus sudah mati katanya. Lazarus tertidur kalau dalam Alkitab. Lalu orang-orang bingung, Lazarus tertidur, padahal maksudnya Yesus itu tertidurnya adalah betul-betul mati, Lazarus sudah mati. Nah lalu akhirnya satu orang murid ya namanya Thomas, dia berkata kepada teman-temannya, sudahlah ayo teman-teman kita ikut saja dengan guru kita, ayo kita mati bersama-sama dengan dia. Duh, kenapa Thomas bilang gitu? Karena dia sudah tahu, dulu kan kita melarikan diri dari sana karena kita mau ditangkap, Yesusnya mau dibunuh. Tapi sekarang kita mau balik lagi ke sana, berarti kita sedang mau menantang kematian. Kita sedang pengen mati balik lagi ke sana. Ya sudahlah, demi ikut guru, mari teman-temanku kita kembali ke sana. Dan kita biarlah kalau sampai kita ditangkap kita mati. Mari kita mati bersama-sama dengan dia. Itu kata Thomas ya. Nah lalu setelah waktu itu Yesus mulai pergi perjalanan dengan murid-muridnya. Pergi kembali ke Betania. Betania itu dicatat sebagai sebuah desa. Tadi ya tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Nah ketika Yesus sudah hampir sampai ke tempat itu, mendadak Maria mendatangi dia. Jadi Maria waktu lihat, wah Yesus sudah datang. Marta waktu lihat, wah guru sudah datang. Dia langsung buru-buru mendapati Yesus dan berkata, guru
Lazarus sudah mati katanya. Lazarus sudah mati. Seandainya guru ada waktu itu, pasti Lazarus tidak mati. Nah anak-anak sekalian, kenapa ya cerita ini penting? Kenapa sih Marta itu harus ngomong kayak gitu? Apakah Marta itu ngomongnya karena dia marah-marah? Guru sih saya udah kasih tahu waktu itu. Kenapa gak datang? Tuh kan Lazarus mati. Apakah begitu? Ternyata tidak. Sebenarnya Injil Yohanes waktu tuliskan kata-kata itu bukan menunjukkan Marta itu marah kepada Tuhan Yesus. Bukan. Karena setelah itu Marta juga berkata, tetapi aku percaya, sekarang pun aku percaya apapun yang akan engkau, maksudnya Yesus doakan kepada Bapa akan dijawab olehnya. Loh, berarti Marta itu tidak marah kepada Tuhan Yesus. Marta itu bukan marah-marah seperti tadi, tapi memang Marta itu hanya mau menyampaikan, Guru, Lazarus sudah mati. Karena memang waktu itu dia sakit parah sekali, dia sudah mati. Seandainya guru ada saat itu, mungkin Lazarus tidak mati. Nah anak-anak sekalian, kalimat ini kenapa penting? Karena itu menunjukkan bahwa Marta itu punya iman kepada Yesus. Iman apa? Iman yang sesuai dengan Injil Yohanes, yang betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Loh, kita taunya dari mana? Kita tahu dari kalimat selanjutnya waktu Marta bilang ya, sekarang pun aku juga percaya bahwa Yesus, apapun yang kamu doakan kepada Bapa, Bapa akan menjawabnya. Berarti menunjukkan apa? Marta itu percaya bahwa Yesus itu adalah sang anak Allah. Hanya sang anak Allah yang benar-benar bisa berdoa kepada Bapaknya dan bisa didengarkan doanya. Tidak semua orang bisa berdoa kepada Bapa, apalagi manusia berdosa. Bisa berdoa kepada Bapa lalu langsung dikabulkan. Tidak, Marta tahu hanya sang anak Allah yang hatinya itu dekat dengan Bapa, yang benar-benar tahu apa yang diinginkan Bapa, yang kalau dia berdoa, Bapa akan menjawab doanya. Nah anak-anak kembali lagi kalimat tadi ya, kenapa Marta bilang seandainya Tuhan ada di sini waktu itu Lazarus tidak mati. Kenapa kalimat ini penting? Karena menunjukkan bahwa Marta beriman kepada Tuhan Yesus. Marta tahu kalau seandainya Yesus datang saat itu, Lazarus pasti tidak akan mati. Kok Marta tahu? Karena memang Marta percaya Yesus itu adalah anak Allah. Yesus pernah kok melakukan mujizat-mujizat. Dia bisa menyembuhkan mata orang yang buta. Dan Yesus juga bisa memberi makan 5.000 orang. Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Tapi Marta juga percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan Lazarus seandainya Yesus ada. Tapi Marta itu tidak marah karena dia bilang apa? Gak apa-apalah, memang Lazarus sudah mati. Saya tahu seandainya dulu Yesus sudah datang, pasti Lazarus gak mati. Tapi seandainya sekarang pun ya Lazarus sudah mati, gak apa-apa. Saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak sekalian, saat itu Lazarus sebenarnya sudah mati 4 hari. Loh, kenapa penting ya dicatat 4 hari? Karena dalam pikiran orang Yahudi, orang yang baru saja mati, mereka itu masih tungguin selama 3 hari. Tungguin apa? Karena katanya menurut kepercayaan mereka ya, waktu seorang mati, rohnya itu keluar dari tubuhnya. Nah setelah keluar dari tubuhnya, roh itu gak langsung pergi. Roh itu akan tunggu, roh itu akan putar-putar di sekitar tubuhnya. Ngapain? Pengen masuk lagi ke dalam tubuhnya, pengen bangkit lagi. Nah tapi setelah 3 hari, tubuh yang sudah mati itu kan lama-lama rusak ya. Lama-lama mulai berbau, lama-lama mulai menjadi busuk. Warnanya juga mungkin bisa berubah ya karena memang sudah mati. Nah nanti roh itu akan lihat, ih kok jelek ya, gak kayak dulu. Oh waktu itu masih bagus, saya masih pengen masuk. Kok sekarang kok tempatnya jelek ya? Ah gak mau masuk lagi lah. Baru mereka pergi. Jadi dalam pikiran orang Yahudi, kalau orang dalam 3 hari setelah kematian dia, orang itu bisa bangkit. Mereka masih bilang, oh gak apa-apa karena memang rohnya belum pergi. Jadi orang Yahudi itu biasa tunggu. Pada hari, waktu misalnya satu orang mati ya di hari ini. Hari Senin misalnya dia mati. Nanti keluarganya tuh akan datang ke kubur. Ngapain? Nungguin, memberikan rempah-rempah, lalu menantikan. Siapa tahu orang ini tuh bisa bangkit lagi. Mungkin waktu itu dia terlalu sakit saja dan sampai pingsan gak bisa bangun lagi. Mungkin suatu saat dia akan bangkit lagi. Jadi mereka tungguin, mereka rempah-rempahi. Lalu mereka tunggu. Oh hari ini dia gak bangkit. Besok hari Selasa pagi-pagi benar mereka datang lagi ke sana. Memberikan rempah-rempah lagi. Mereka jaga tubuhnya. Mereka tunggu. Mungkin gak hari ini dia bangkit lagi. Tunggu. Loh belum. Ya sudah besok hari Rabu. Mereka datang lagi hari ketiga ya. Datang lagi. Lalu mereka rempah-rempahi lagi tubuhnya. Mereka tunggu. Ya tubuhnya sudah mulai rusak.
tubuhnya sudah mulai jelek, tapi hari ini dia juga tidak bangkit. Nah, biasanya pada hari keempat mereka sudah tidak datang lagi ke kubur. Karena mereka sudah tahu, yang ini keluarga saya betul-betul sudah mati. Nah, jadi ya sama seperti Lazarus. Waktu dicatat Alkitab Lazarus sudah mati 4 hari. Itu berarti apa? Keluarganya sudah menerima. Maria dan Marta sudah menerima. Ya, memang saudaraku Lazarus sudah mati. Dia tidak akan bangkit lagi. Dia memang betul-betul sudah mati. Makanya waktu Marta bilang pada Tuhan Yesus, Guru, aku tahu Lazarus sudah mati sekarang. Dia betul-betul sudah mati. Dia gak akan bangkit lagi. Ini sudah hari keempat, kata Marta. Dia memang tidak akan bangkit lagi. Dan kami sekeluarga, kami sudah menerima. Ya, kami percaya bahwa Lazarus sudah mati dan dia tidak akan bangkit lagi. Ya, jadi Marta itu punya percaya kepada Tuhan Yesus. Seandainya Yesus waktu itu datang, Lazarus akan sembuh. Tapi meskipun sekarang Lazarus sudah mati 4 hari, dia tidak akan bangkit lagi. Aku tetap percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Nah, anak-anak sekalian, setelah Marta berkata itu, Yesus menjawab apa? Saudaramu itu akan bangkit. Marta waktu dengar itu, Marta bilang, iya Guru, saya tahu dia akan bangkit. Saya tahu dia akan bangkit nanti pada hari terakhir. Hari kapan? Akhir zaman. Loh, kok bisa gitu? Karena orang Yahudi memang percaya bahwa semua orang yang mati, semua orang Yahudi yang mati, nanti suatu saat akan dibangkitkan lagi pada hari terakhir, pada akhir zaman. Mereka percaya akan ada kehidupan lagi setelah kematian, tapi nanti. Jadi akan dibangkitkan nanti, aku percaya Tuhan. Tapi nanti kan bangkitnya, ya saya percaya. Kita semua juga yang mati akan dibangkitkan, saya percaya. Nah, di sini menunjukkan apa? Sebenarnya Marta juga punya iman. Marta punya kepercayaan, yaitu apa? Aku percaya bahwa suatu saat nanti aku akan dibangkitkan. Lazarus juga akan dibangkitkan meskipun sekarang dia sudah mati. Tapi kalian perhatikan uniknya ya. Di awal Marta bilang, aku percaya kalau Yesus ada di sini, Lazarus gak akan mati saat itu. Kedua, aku percaya meskipun Lazarus sudah mati, tapi Yesus tetap anak Allah. Mau dia sembuhkan atau dia tidak sembuhkan, Yesus tetap anak Allah. Tapi yang ketiga, Marta tidak sebut Yesus. Marta hanya bilang, aku percaya nanti kita semua akan dibangkitkan pada hari terakhir. Tapi dia tidak sebut siapa yang akan membangkitkan. Kita bangkit di dalam siapa? Nah, nanti akan dijawab oleh Tuhan Yesus ya, bahwa hanya akulah kebangkitan dan hidup. Nah, anak-anak sekalian, iman yang dimiliki Marta adalah iman yang sangat unik. Kenapa? Karena dia beriman sebelum dia melihat mujizat yang terjadi. Lazarus betul-betul dibangkitkan Tuhan enggak? Betul, saat itu betul-betul nanti kalau kalian baca terus ya di dalam Injil Yohanes pasal 11, Lazarus betul-betul dibangkitkan. Tapi pada saat Yesus datang, Lazarus belum dibangkitkan saat itu. Marta enggak tahu, Marta belum tahu benar enggak sih Lazarus akan dibangkitkan sekarang? Marta enggak tahu, pokoknya dalam hati Marta percaya bahwa saudara saya sudah mati. Sudah, biarkan dia tidur dengan tenang. Dia sudah mati, biarkan nanti pada akhir zaman dia akan dibangkitkan. Tapi meskipun dia sudah mati, saya tetap akan percaya Yesus adalah anak Allah. Ini unik, karena di dalam bagian-bagian sebelumnya, orang-orang itu sulit percaya kepada Yesus sebelum Yesus melakukan mujizat. Jadi Yesus kasih mujizat dulu, ada 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Wah, baru orang percaya, wah dialah Mesias, sang roti hidup itu. Itu yang ditulis di dalam perjanjian lama. Jadi sudah ada tanda dulu, baru orang percaya. Tetapi dalam Injil Yohanes juga mengajar kepada kita juga bisa percaya kepada Yesus bahkan sebelum kita melihat mujizat, bahkan sebelum kita melihat tanda. Ini mirip sekali anak-anak seperti waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dimasukkan ke dapur api. Kalian ingat gak waktu itu ya? Jadi 3 orang ini mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar marah. Dan Nebukadnezar bilang apa? Kalian kalau tidak mau menyembah, saya akan bakar kalian ke dalam tungku api. Wah, saat itu orang-orang itu ya, mereka mulai pikir, wah kalau saya nggak menyembah kepada patung Nebukadnezar, saya akan dilempar pada tungku api. Tapi meskipun saya dilempar dalam tungku api, saya tetap tidak akan menyembah kepada patung. Jadi kalimat Sadrak, Mesak, Abednego saat itu seperti ini ya. Ya Tuanku Raja, kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari tungku perapian. Tapi seandainya dia tidak mau melepaskan kami tetap akan percaya kepada dia.
Kami tetap tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku Raja buat. Kami adalah umat Tuhan. Wah, saat itu Nebukadnezar bilang, sombong kamu. Coba aja panaskan api itu jadi 7 kali. Tuhanmu tidak akan bisa melepaskan kamu. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego bilang, Tuanku Raja, seandainya dia tidak mau pun, tidak apa-apa. Kami akan tetap percaya kepadanya. Anak-anak sekalian, saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego belum tahu mereka akan selamat enggak dari api. Mereka belum tahu mereka akan dibebaskan atau tidak. Mereka hanya pikir, kami percaya kepada Tuhan ya Israel. Tuhannya Israel, Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Tuhan yang sudah membebaskan kami. Kami percaya kepada Tuhan yang itu. Mau dia tolong atau dia tidak tolong, kami tetap percaya. Dan memang anak-anak sekalian, nanti ceritanya ya setelah mereka masuk ke dalam tungku api, mereka tidak mati dan mereka diluputkan. Tapi anak-anak sekalian, yang penting dari bagian itu adalah orang-orang itu tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Mereka bilang, meskipun Tuhan tidak mau selamatkan, kami tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan kami. Dia adalah Tuhannya kami, Dia adalah Allahnya kami. Nah, mirip seperti Marta. Aku tahu Yesus itu adalah Mesias. Dia bisa melakukan mujizat untuk menyembuhkan Lazarus. Aku tahu. Tapi seandainya pun Dia tidak menyembuhkan Lazarus, aku tetap percaya bahwa Dia adalah Mesias. Ini bagian yang sangat penting anak-anak. Waktu kita menjadi orang Kristen, apa sih yang membuat kita percaya kepada Yesus? Apakah kita percaya Tuhan Yesus karena kalau jadi orang Kristen itu dapat berkat. Kalau jadi orang Kristen kaya. Kalau jadi orang Kristen bisa hidupnya foya-foya. Apakah begitu? Alkitab tidak ngajar begitu. Alkitab tidak bilang, kamu kalau percaya pada Tuhan Yesus ya, kamu tubuhnya akan kebal. Kamu tidak akan pernah merasakan rasa sakit. Kamu tidak akan pernah mati. Apakah Alkitab bilang gitu? Tidak. Alkitab mengajar kepada kita apa? Percaya dengan tulus kepada Tuhan Yesus. Tulusnya seperti apa? Meskipun kamu belum melihat apa yang Yesus akan berikan, kamu tetap percaya. Waktu kita diajarkan ya di dalam Injil Yohanes, kamu kalau percaya kepada Yesus, kamu akan selamat. Kamu akan menerima hidup yang kekal. Kita sudah lihat belum sih kita terima hidup yang kekal? Sekarang sebenarnya sudah ada sedikit, tapi kita belum lihat secara sempurna. Tapi itu tidak membuat kita menjadi anak-anak yang gak mau percaya deh, kan tandanya belum ada, gak ada mujizatnya, gak mau percaya Bukan seperti itu. Makanya Alkitab tidak mengajar pada kita percaya jadi orang Kristen karena ada mujizat. Tidak. Alkitab berkata percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah anak Allah yang sejati. Karena Dia adalah Mesias. Nah, itulah yang Marta percaya. Aku percaya meskipun kamu tidak menyembuhkan Lazarus saat ini Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tetap adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi itu. Nah, lalu Yesus berkata, saudaramu itu akan bangkit. Marta bilang, iya saya percaya nanti dia akan bangkit pada hari terakhir. Tapi Marta tidak mengaitkan itu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak sebut dia akan bangkit pada hari terakhir bersama Yesus. Tidak, Marta tidak sebut. Maka di sana Yesus katakan kalimat ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesus bilang, hanya di dalam aku ada kebangkitan. Hanya di dalam aku ada kehidupan. Marta berkata, aku percaya Lazarus akan bangkit nanti. Yesus bilang, Lazarus akan bangkit kalau dia ada di dalam aku. Kalau dia ada bersama-sama dengan aku. Lazarus akan hidup kalau dia ada bersama-sama dengan aku. Karena apa? Karena Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ini prinsip yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Seperti waktu Yesus bilang ya, akulah roti hidup. Berarti apa? Yesuslah yang bisa memberikan kehidupan. Nah, demikian juga waktu Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus yang bisa memberikan kebangkitan. Kita semua orang yang percaya kepada Yesus dikatakan oleh Alkitab, kita akan bangkit pada harinya nanti. Kita akan melihat lagi Tuhan Yesus. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Dan kita akan menyembah Yesus. Kenapa kita akan bangkit? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan bangkit karena memang sudah akhir zaman nanti semua orang akan bangkit. Tidak, kita akan bangkit hanya di dalam Kristus. Karena Kristus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya di dalam Kristus ada kebangkitan dan ada hidup. Nanti ditunjukkan pada saat apa? Pada saat Yesus mati di kayu salib. 3 hari kemudian Yesus bangkit.
Kebangkitan Yesus itu apa? Menunjukkan kepada kita bahwa inilah contohnya, inilah buktinya bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Sama seperti Kristus sudah bangkit 3 hari setelah dia disalibkan. Nah anak-anak sekalian, setelah kalimat itu Yesus berkata kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Loh, kenapa Yesus harus bilang gitu lagi? Kan Marta percaya tadi orang akan bangkit. Ingat ya, Marta tadi belum mengaitkan itu dengan Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus kaitkan, Yesus bilang, hanya di dalam aku ada namanya kebangkitan dan hidup. Lazarus maupun kamu semua yang mati di dalam Kristus akan bangkit nanti juga di dalam Kristus. Percayakah kamu akan hal ini? Dan dijawab nanti ya, Marta percaya. Anak-anak sekalian, waktu dikatakan Marta percaya, apakah Marta berpikir, nanti habis ini Yesus akan bangkitkan Lazarus? Ternyata tidak. Kalau kalian baca terus di dalam ayat-ayat itu seterusnya ya, waktu Yesus katakan begitu, Marta bilang, iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias. Aku percaya bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Hanya di dalam Engkaulah orang-orang akan bangkit. Aku percaya Tuhan. Tapi setelah itu waktu Yesus datang ke depan kuburnya, ke depan makamnya Lazarus, Yesus bilang, buka pintu kubur itu. Marta bilang, jangan guru, jangan. Kenapa? Sudah mati 4 hari, sudah bau. Badannya sudah rusak. Tubuhnya itu sudah berubah. Mukanya itu sudah berubah warna menjadi jelek. Pokoknya sudah sangat jelek. Sudah bau mayat. Dia tuh sudah mati 4 hari. Jadi menunjukkan apa? Marta itu gak tahu Yesus akan bangkitkan Lazarus saat itu. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa iman Marta kepada Yesus saat itu adalah iman yang sungguh-sungguh sejati kepada Tuhan. Iman yang tulus. Bukan iman yang pikir, nanti Yesus bikin mujizat gak ya? Kalau Yesus bikin mujizat baru saya mau percaya. Bukan iman seperti itu. Bukan seperti orang-orang yang di dalam Injil Yohanes yang tidak percaya Yesus. Mereka melihat tanda, wah Yesus bisa bikin roti, 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, hebat. Berarti saya percaya pada dia. Percaya apa? Sang pembuat mujizat. Itu kata mereka. Tapi Marta berkata tidak. Aku percaya kepada Yesus, Sang Anak Allah. Saya tidak melihat dia sebagai pembuat mujizat. Tapi Marta melihat dia sebagai Sang Anak Allah. Nah anak-anak sekalian, kepercayaan inilah yang Yohanes mau ajarkan kepada kita. Kamu kalau lihat tanda dari Tuhan, lalu kamu menjadi percaya, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum kasih lihat kepada kamu tanda, percayalah tetap kepada Tuhan bahwa dia adalah Mesias. Misalnya seperti ini ya, seperti seorang anak, seperti kita gitu ya, waktu kita punya orang tua, kita dekat dengan papa kita misalnya ya, apa sih yang membuat kita tuh senang? Biasanya kan yang membuat senang seorang anak yang betul itu ya, yaitu adalah kehadiran papahnya. Jadi misalnya nih, saya sayang sekali kepada papa saya. Apa sih yang membuat saya bisa senang? Kalau papa saya ada di samping saya, kalau papa saya ada di dekat saya. Tapi kalau anak-anak yang tidak benar, anak-anak yang nakal gitu ya, anak-anak yang tidak benar, mereka kan berpikir apa? Wah, saya senang nih ada papa di sini. Karena apa? Papa kan punya banyak duit. Papa kan bisa kasih beli saya permen. Papa bisa belikan saya mainan. Makanya saya senang. Nah, anak-anak yang berpikir seperti ini bukanlah anak-anak yang betul-betul sayang pada orang tuanya. Kenapa? Karena yang mereka inginkan hanya apa? Hadiah yang papa bisa kasih. Permen yang papa bisa kasih. Kalau papa nggak ada, permennya ada, boleh juga lah. Yang penting ada permennya, ada hadiahnya. Itu pikiran mereka. Tapi seorang anak yang betul-betul sayang kepada orang tuanya, dia akan sangat senang dengan kehadiran papahnya. Meskipun saya ada di tengah jalan, di halte bus, panas-panas gitu ya, nggak ada di dalam tempat yang nyaman. Tapi saya bersama dengan papa, saya merasa nyaman. Saya merasa aman. Saya merasa tidak akan ada orang yang mengganggu saya. Karena ada papa saya menjaga saya. Meskipun saya di rumah saja, gak diajak jalan, liburan cuma di rumah saja gitu ya. Tapi saya tetap senang. Karena apa? Karena ada papa di rumah. Saya gak peduli. Mau diajak kemana kayak kemana. Yang penting ada papa. Itu seorang anak yang baik. Nah anak-anak mirip seperti yang Marta lakukan gitu ya. Waktu dia percaya pada Tuhan Yesus, dia bukan percaya karena Yesus hebat ya bisa bikin mujizat ini, bisa bikin mujizat itu. Yesus akan bangkitkan Lazarus, Yesus akan lakukan ini. Tidak. Marta percaya kepada Yesus karena dia adalah Sang Anak Allah. Karena Yesus adalah Sang Anak Allah. Marta percaya kepada Yesusnya, bukan kepada berkatnya. Marta percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan kepada Yesus Sang Pemberi berkat. Marta percaya kepada Yesus.
Demikian juga Injil Yohanes mengajar pada kita sebagai orang Kristen. Waktu kita bilang saya percaya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus. Apa yang kamu percayai? Apakah kamu percaya karena Yesus bisa kasih saya kesehatan, Yesus bisa kasih saya uang, Yesus bisa kasih saya kaya raya? Bukan. Percayalah kepada Yesus karena dia adalah Sang Mesias anak Allah. Dia yang sudah mati bagi kamu dan dia yang sudah bangkit bagi kamu. Anak-anak sekalian, ini satu bagian yang sangat indah. Dan nanti ya di bagian belakang Injil Yohanes, Yohanes katakan apa? Semua ini ditulis supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Baik hal-hal yang ada tanda-tanda seperti roti tadi ya, 5 roti 2 ikan. Maupun juga iman Marta yang dicatat. Belum melihat kebangkitan Lazarus, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya, waktu Marta itu sudah sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan tinggalkan Yesus satu kali pun, saya akan percaya kepada dia apapun yang dia akan lakukan. Dan dia gak tahu ya Lazarus akan dibangkitkan. Tapi ketika dia tahu Lazarus bangkit, anak-anak sekalian bayangkan betapa sukacitanya hati dia. Tuhan, sebenarnya Lazarus gak bangkit pun saya percaya kepada Engkau. Tapi sekarang aku melihat Lazarus bangkit, aku semakin mengasihi Engkau. Aku semakin bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, iman seperti inilah yang Tuhan mau ajarkan pada kita. Percayalah kepada dia dengan tulus. Percayalah kepada dia bukan karena ada berkat, bukan karena ada hadiah, bukan. Percayalah kepada dia karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mau anak-anak sekalian? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan, Sang Mesias yang rela menebus kami ya Tuhan. Yang rela mati di kayu salib dan rela bangkit pada hari ketiga memberikan pengharapan pada kami. Ajar kami sebagai anak-anak Kristen untuk percaya kepada Engkau yang seperti ini. Engkau yang mati dan bangkit bagi kami. Bukan melihat kepada tanda-tanda yang besar, kami bukan mengharapkan pada berkat, pada harta, pada uang, tidak. Tapi kami hanya ingin percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk beriman kepadamu. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu dalam keadaan apapun. Supaya kami tidak meninggalkan Tuhan. Meskipun Tuhan tidak berikan kepada kami kekayaan saat ini. Meskipun Tuhan tidak memberikan kepada kami hal yang kami inginkan saat ini. Tapi ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu suatu saat nanti kami akan berjumpa dengan Tuhan yang kami percaya, Sang Kebangkitan dan Hidup. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami menjadi anak-anak yang terus setia kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman yang boleh kita dengar hari ini. Mari kita sama-sama menutup PA anak ini dengan memuji Tuhan. Dengan lagu Hanya Oleh Darah Yesus kita nyanyikan keempat baitnya.
demikian PA Anak kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi di tanggal 14 Oktober. Ya, baik, bye. Sampai jumpa minggu depan.